Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan jelaskan tentang language variation atau internal. Nah, language variation ini ada 4. Yang pertama itu ada phonological variation, morphological variation, syntax variation, terus yang terakhir itu ada semantic variation. Yang pertama ada phonological variation, itu yang berfokus pada bunyi. Nah, contohnya perbedaan bunyi antara bahasa kami di sini atau bahasa Sumba Tengah, khususnya bahasa Mamboro sama bahasa Anakalang adalah contohnya nga. Nga berarti makan. Nga berarti itu adalah bahasa kami, bahasa Mamboro. Sedangkan kalau di Anakalang mereka bilang ang. Nah, itu adalah contohnya, tetap memiliki perbedaan bunyi yang sedikit berbeda tetapi makna yang sama. Terus yang kedua itu ada unuwe. Kami kalau di Mamboro unuwe berarti minum air, sedangkan di Anakalang mereka biasa menyebutnya dengan inungwe. Nah, di sini ada sedikit perbedaan tetapi artinya sama, yaitu minum air. Terus yang ketiga di sini ada syntax variation. Segi variasi bahasa itu yang berdasarkan penuturan gramatikalnya. Contoh, misalkan kami bahasa Mamboro mau pergi kemana, dalam bahasa Mamboro itu mbe launiami, sedangkan kalau misalkan bahasa Anakalang mbe yau. Nah, ini memiliki arti yang sama tetapi penggunaan kalimat yang sedikit berbeda. Terus contoh yang kedua, bahasa Anakalang kaki adalah wihi, sedangkan kami punya bahasa atau bahasa Mamboronya itu adalah wisi. Nah, ini terletak pada H dan S yang sedikit berbeda. Terus yang ketiga dan terakhir itu ada ruahu. Bahasa Indonesianya adalah beras. Nah, itu ruahu ini adalah bahasa Anakalang, sedangkan bahasa Mamboro adalah wiasa. Terus yang ketiga, semantic variation. Semantic variation di sini variasi yang hanya berfokus pada tataran makna dan arti. Nah, di sini ada beberapa contoh. Misalkan kalau kami bahasa Mamboro rambu, drabu, umbu, ubu. Nah, itu adalah bahasa Anakalang serta bahasa Mamboro. Contoh penggunaan semantik tersebut. Terus yang ketiga adalah manu. Manu, manu. Nah, ini tetap sama, artinya ayam. Terus yang kedua ada praingu. Itu bahasa Anakalang. Bahasa Mamboronya adalah manua yang artinya kampung. Ada juga ihi uma, itu adalah bahasa Anakalang. Asa uma bahasa Mamboro yang artinya istri. Oke, mungkin itu saja contoh dari semantic variation. Sekarang konsep bahasa yang buruk. Contohnya kami di sini tabu. Hal yang perlu dihindari atau tidak patut dilakukan itu ada 4: patola, payura, padeka, dan yang terakhir itu kailaka. Definisi dari patola ini adalah makian atau kasar yang tidak perlu atau tidak patut untuk diucapkan seseorang kepada yang lain. Patola ini ya mungkin dilakukan ketika sesama sebaya, atau mungkin jika seorang yang lain itu sedang terlibat bercanda. Terus patola ini tidak harus dilontarkan kepada yang lebih dewasa dari kita. Payura di sini dia termasuk kutukan atau cursing karena payura ini seharusnya tidak patut diucapkan oleh seseorang kepada lawan bicaranya. Terus padeka juga hampir sama dengan mengutuk. Yang terakhir tadi ada kailak. Kailak ini ya jika seseorang kelebihan atau terlebih nakal, maka ia akan ditegur. Ia akan ditegur dengan cara yang tidak baik sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Nah, mungkin itu adalah
konsep bahasa yang buruk dalam kebudayaan kami. Yang ketiga, masuk pada analisis film. Nah, di sini saya mengambil analisis detektif Jang Suk. Detektif Jang Suk di sini mempunyai 3 hal yang harus dianalisis. Yang pertama, cooperative principle, yang kedua, maxim violation, terus yang terakhir itu possible implicature. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang cooperative principle. Di sini terdapat beberapa penggalan. Yang pertama, Detektif Suk. Detektif Suk berkata, "I'm Detective Suk, Pregui Police. As crime schemes got this one is pretty brutal. Yeah." Nah, penggalan di atas merupakan contoh percakapan yang efektif ketika Detektif Suk ini memasuki ruangan. Terus yang kedua, di sini ada maxim violation. Maxim violations ketika Jang Suk menanyakan nama gadis itu dan gadis itu menjawab, "I wish I knew my real name, but I don't. I told you to even know my name, so there's no way you can guess it." Penggalan di atas merupakan sebuah ketidakbenaran bahwa perempuan itu tidak mengingat namanya. Jika kita nonton episode selanjutnya, maka kita akan mengetahui siapa perempuan itu sesungguhnya. Terus yang terakhir ada possible implicature. Possible implicature di sini ketika detektif Suk berkata, "I knew it'd be the first to make a breakthrough in this case. I just knew I would, and I won't stop doing all I can to make sure that cop killer is apprehended." Nah, itu kalimat yang diucapkan oleh Detektif Suk, dan Shiv Patela menjawab, "Yeah, you really put things together here. Great job. Now, I'm ordering you to do me a favor here and keep this whole thing top secret." Nah, dari penggalan di atas terdapat silatan bahwa Shiv Patela tidak mau jika Detektif Jang Suk memecahkan masalah tersebut dan memerintahkannya untuk menjaga rahasia tersebut. Karena jika kita nonton episode selanjutnya, di situ kita ketahui bahwa Shiv Patela ini terlibat dalam pembunuhan brutal tersebut. Terus yang keempat, an analysis debate presidential Donald J. Trump versus Joe Biden. Di sini ada 3 hal yang perlu dianalisis. Yang pertama itu ada politeness strategies, speak age, dan possible implicature. Nah, politeness strategies ini is used to minimize or avoid the face-threatening act that a speaker makes, atau are used by people to ensure a smooth communication and harmonious interpersonal relationship in no hostile social communication. Adapun politeness strategies yang digunakan di sini adalah yang pertama itu ketika pembicara mengatakan, "Welcome to this evening debate at Belmont University. Here in Nashville, I'm Janet Brown, Executive Director of the Commission on Presidential Debate. Over the next few minutes, you will hear some ground rules for the evening and many expressions of gratitude to people and organizations who got us here tonight. I'd like to start with 3 of them who are genuine champion of the beach and true friends to the CPD." Nah, itu adalah yang pertama. Terus politeness strategis use yang kedua di sini ketika menyapa penonton. "Good evening, ladies and gentlemen. I join Janet in welcoming you all to Belmont and to Nashville, and we really owe a good debt of gratitude to the city and to this university. They've been so courteous and working
so hard for us, and what a beautiful place this is. If I hope you all got a chance to walk around and see this marvelous campus, and thanks to United Airlines which stepped up to the plate, and it's providing free of charge air service for our entire crew back and forth from one city to another, and so we really owe United Airlines. Nah, itu adalah konsep politeness yang kedua. Terus yang ketiga dan terakhir di sini ada good evening. I join Frank, Janet, and fellow board members including Eve Allen Howe and John Grieving, who are with us tonight, in welcoming you to the 24th Presidential Debates sponsored and organized by the Commission on Presidential Debates and the second hosted by Belmont University. Yang terakhir, good evening from Belmont University in Nashville, Tennessee. I'm Christine Walker of NBC News, and I welcome you to the final 2020 presidential debate between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. Itu tadi adalah politeness strategis yang digunakan oleh mereka. Terus sekarang masuk pada speak edge. Menurut saya speak edge ini lebih mencakup kegerakan atau tindakan pada saat seseorang itu melakukan sesuatu. Contohnya di sini di menit ke-35 serta seterusnya itu menunjukkan mimik atau raut muka ketidakpercayaan Donald J. Trump kepada Joe Biden ketika Joe Biden itu mengatakan we ought to be able to walk and so come at the same time we ought to be able to safely open, but when they need resources to open you need to be able to, for example, if you're going to open a business have social distancing and bla 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 dan seterusnya. Itu di menit inilah speak edge used by Donald J. Trump. Ia tidak begitu setuju dengan apa yang dikatakan lawan bicaranya atau yang dikatakan oleh Joe Biden tersebut. Terus yang terakhir ada possible implicator. Di sini mereka menggunakan bahasa-bahasa yang maknanya dalam, tetapi di sini penonton itu kurang memahami, tetapi mereka tidak mudah cerna. Nah, contohnya di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu sovereignty. Yang kedua itu with his body. Yang terakhir itu ada unwilling. Nah, mungkin itu adalah contoh dari possible implicator yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir tentang vitalitas bahasa. Language vitality ini merujuk pada sejauh mana keberadaan bahasa itu digunakan untuk suatu tujuan atau konteks dalam sebuah komunitas. Vitalitas bahasa berkaitan dengan kepunahan bahasa ibu, di mana bahasa daerah sudah sering tidak digunakan lagi. Contohnya di daerah saya di sini anak-anak kecil itu sudah tidak diajari lagi bahasa ibu oleh ibunya ataupun anak bapaknya ataupun saudara-saudaranya. Dia itu lebih mengacu diajarkan bahasa Indonesia. Language vitality ini ada 7 atau ada. Sekarang saya akan membahas tentang language vitality. Yang pertama itu ada transmisi bahasa antar generasi. Nah, di sini ini adalah bahasa yang diwariskan. Contohnya tadi ya bahasa daerah atau bahasa ibu. Yang kedua, jumlah penutur dan proporsi penutur dalam populasi total. Di sini jumlah penutur asli kami itu lumayan banyak. Ada bahasa Memboro, Anakalang, Lawonda, Weluri, Lenang, Maderi, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga itu ada ranah penggunaan.
Karena penggunaan dalam sosiolinguistik ini mengacu pada a group of institutionalized social situation typically constrained by a common set of behavioral rules. Drana ini meliputi antara drana formal, drana rumah tangga, agama, dan lain-lain. Jika formal, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Ataupun sebaliknya, misalnya jika tentang acara adat istiadat yang dibahas, atau misalkan ada acara kawin mawin, adat istiadat, maka itu bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa daerah atau bahasa adat istiadat tersebut. Tergantung dari sisi penggunaan bahasa tersebut. Yang keempat, respon terhadap drana dan media baru. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada zaman sekarang ini bahasa ibu itu semakin punah dan mungkin saja hampir tidak dipakai lagi. Bahasa ibu tidak lagi menjadi bahasa pengantar karena anak-anak mereka itu sudah dilatih sejak kecil untuk berbahasa Indonesia yang baik. Yang kelima, di sini ada sikap bahasa penutur. Didefinisikan sebagai perasaan yang dimiliki oleh penutur terhadap bahasanya sendiri. Nah, contohnya jika saya harus pindah ke daerah Anakalang. Nah, di sini bahasa Anakalang tersebut saya sama sekali tidak paham. Nah, jika saya sampai di sana, saya akan masih bingung-bingung tentang apa yang dikatakan oleh di daerah sana tersebut. Nah, di sini saya harus perlu menyesuaikan diri untuk mengetahui bahasa mereka. Jadi perasaan saya untuk bahasa daerah saya itu masih ada. Saya masih seringkali menggunakan bahasa daerah saya. Terus yang ke-6 di sini ada trend in existing language domain. Ini mencakup topik dengan siapa atau di mana kita berbicara dan apakah bahasa tersebut bisa ditransmisikan ke generasi berikutnya atau tidak. Artinya bahwa bahasa daerah kita tersebut supaya tidak punah, maka jalan satu-satunya adalah kita harus mentransmisikannya ke generasi kita berikutnya. Atau misalkan jika nanti kita sudah punya anak atau apa lain segala macamnya, maka di situ kita harus mengajarkan kepada mereka bahasa-bahasa daerah kita. Tujuannya agar bahasa tersebut tidak punah atau tidak muncul lagi. Yang terakhir di sini ada materials for language education and literacy. Di sini sangat penting untuk vitalitas bahasa. Di sini ada komunitas bahasa yang harus dipertahankan. Contohnya yaitu bahasa ibu tadi, bahasa yang harus dipergunakan ketika melakukan acara keluarga, adat istiadat, ataupun yang berbau keagamaan di daerah kami tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.